Asam baru saja pulang dari kantor, namun sesampainya di dalam kamar dia tidak mendapati istrinya. Bahkan dia sudah mencari sampai ke taman belakang, namun tidak menemukan Bibah. Bahkan tak ada seorang pun yang biasanya berlalu lalang di kediaman mewah itu. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk kembali ke depan dan menanyakan keberadaan istri dan juga semua orang di dalam rumah kepada satpam. Mang Ujang, Bibah, Mama, Papa, dan yang lain kemana ya? Sontak saja Mang Ujang langsung menepuk jidatnya karena lupa menyampaikan suatu pesan. Astagfirullah, maaf Den, saya lupa. Tadi Nyonya berpesan kalau Den Asam pulang saya diminta untuk menyampaikan bahwa Nyonya, Non Bibah, dan juga Tuan Besar sedang pergi berziarah makam Non Azura. Jelas Mang Ujang. Loh, kok tidak menunggu saya sih? Seketika Asam langsung heran karena tidak seorang pun menunggunya. Bibah naik apa ke sana? Ah itu, sebenarnya Non Bibah tidak ingin memberitahu Den Asam, karena Non Bibah pergi berziarah makam naik motor. Tuan dan Nyonya juga ikut naik motor, sama rombongan asisten rumah tangga. Mungkin Non Bibah takut Den Asam khawatir, jelas Mang Ujang. Ya sudah, kalau begitu saya menyusul mereka. Tanpa pikir panjang, Asam segera berbalik melangkah cepat masuk kembali ke dalam mobilnya. Di tempat berbeda, Bibah, kedua mertuanya, dan para asisten rumah tangga sedang berkumpul membacakan Yasin untuk almarhum Azura yang saat ini sudah tenang di alam sana. Hari ini adalah pertama kalinya Bibah datang. Sesekali dia mengusap punggung Mama yang nampak tak bisa menahan air matanya. Meski belasan tahun telah berlalu semenjak kepergian Azura. Setelah selesai membacakan surat Yasin dan membersihkan makam, Bibah dan rombongan berjalan keluar dari area makam. Ma, sebentar lagi kan bulan Ramadan. Saya mau minta izin untuk pulang ke rumah orang tua. Pinta Bibah dengan ragu-ragu. Tentu saja boleh. Mama mengerti perasaan kamu. Pasti ingin menjalankan ibadah puasa Ramadan pertama bersama ibu dan ayah kan? Pergilah, jangan lupa ajak suami kamu. Jangan ngurusin pekerjaan terus, ujar Mama. Kalau kamu mau pulang terus mau naik apa? Bukannya kamu takut naik mobil? Papa masih khawatir kalau kamu pulang ke rumah orang tua kamu masa naik motor, Nak? Ujar Papa khawatir. Rencananya saya akan naik motor bersama Irfan, Pak. Insya Allah aman. Lagi pula dekat kok dari sini ke Jaksel, ucap Bibah. Sepanjang perjalanan keluar dari area pemakaman, Bibah terus mengobrol santai bersama kedua mertuanya. Hingga akhirnya langkahnya terhenti saat melihat mobil Asam terparkir tidak jauh dari tempatnya berdiri. Loh, itu mobil Mas Asam. Tak lama Asam terlihat keluar dari mobilnya dan melangkah cepat menghampiri kedua orang tua dan juga istrinya. Wajahnya nampak begitu kesal karena kali ini dia merasa dicurangi. Sekarang menantu dan mertua kompak sekali. Ziarah makam tanpa melibatkan aku. Konvoi naik motor lagi. Jangan ngambek. Jarak dari rumah ke pemakaman Azura kan cuma 15 menit. Ya Bibah tidak apalah naik motor, sahut Papa. Bibah jago lo nyetir motornya, Mama aja dibonceng sama dia tadi, sambung Mama. Asam seolah tak peduli dengan ucapan kedua orang tuanya, dan memilih untuk beralih menatap sang istri. Bibah nampak tertunduk. Maaf, lirihnya. Helaan napas Asam terdengar lirih hingga beberapa detik setelahnya dia meraih dan menggenggam tangan sang istri. Sekarang kamu pulang bersamaku. Seketika Bibah menjadi panik. Dia menggelengkan kepala dan menahan langkahnya. Masih mabuk AC mobil, Mas. Aku benar-benar tidak apa-apa kok bisa naik motor. Zam, jangan dipaksa kalau istri kamu tidak mau, ucap Papa. Asam terkekeh kecil seraya mencubit pipi sang istri. Siapa juga yang mau mengajak kamu pulang naik mobil? Tentu saja naik motor. Aku yang akan membonceng kamu. Tadinya Asam ingin belajar selama 1 minggu. Sebelum memberikan surprise kepada sang istri bahwa dia sudah bisa mengendarai motor. Tetapi karena situasi menjadi seperti ini, mau tidak mau dia harus langsung memperlihatkan kemampuannya yang sudah kembali seperti dulu.
Biba yang terlihat aku kembali menahan langkahnya. Emang bisa? Demi kamu aku belajar mengendarai motor lagi dan sekarang aku yakin bisa. Rasanya sangat memalukan ketika istriku tercinta hanya ingin jalan-jalan tetapi aku tidak bisa menemaninya. Saat ini Revan sudah duduk di hadapan kedua orang tua Ayu. Sementara Irfan memilih untuk menunggu di luar sambil memainkan ponselnya. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Revan. Dia terus mencoba untuk bersikap normal dan duduk dengan tegap. Tak lupa dia juga meletakkan beberapa hadiah yang sudah dia beli sebelumnya. Sementara itu Babe Rojali duduk sambil mengangkat sebelah kakinya, sambil melintir kumis tebal yang menjadi ciri khasnya. Sementara itu Ibu Ayu lebih terlihat tenang dibandingkan suaminya. Brak! Tiba-tiba saja Babe menghentak meja dengan cukup keras. Sampai Revan dan juga Ibu Ayu tersentak kaget. Anak kude ngandep di lemari, kadang kosong diikat tali. Ada tujuan apa lu di mari? Kakak kenal lu siapa Babe Rojali. Gelek. Revan mencoba untuk menelan salivanya sekuat tenaga. Ternyata Babe Rojali adalah orang yang lebih menyeramkan daripada yang dia bayangkan. Tetapi kembali lagi, dia mempunyai maksud dan tujuan yang baik. Terlebih lagi dia sudah berjanji kepada Ayu untuk menanggung segala resiko apapun itu. Maaf sebelumnya, saya Revan Saputra. Maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah untuk meminta izin kepada Nyak dan Babe karena saya hendak mengajak Ayu menjalani ta'aruf untuk tujuan pernikahan. Jelasnya. Hahaha, muke gila. Lu laki-laki ke-34 yang datang untuk meminang anak Babe. Bukannya kakak seneng nih, tapi keseriusan seorang laki-laki itu harus diuji dulu. Siap lu, ujar Babe. Dengan sikap Revan menganggukkan kepalanya. Apapun itu, saya akan lakukan demi Ayu, Be. Babe menganggukkan kepalanya seolah salut dengan nyali Revan yang ternyata cukup kuat menerima tantangan darinya. Nak Revan, maaf ya, Nyak tidak bisa membantu banyak, karena semua keputusan ada di tangan Babe, ujar Nyak. Kakak usah dibela, dia siap kok, ujar Babe menganggukkan pada istrinya. Ya udah kalau begitu Nyak mau ke belakang dulu deh sama Ayu. Babe ngobrol saja sama Revan di sini. Ucapnya lalu beranjak pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sekarang tinggal Revan dan juga Babe yang saling menatap satu sama lain. Ayu itu adalah anak satu-satunya. Bukan mempersulit, tapi Babe ingin Ayu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kelak kalau memang dia harus menikah, tanggung jawab Babe akan pindah ke suaminya. Babe kagak ridho kalau Ayu jatuh ke tangan laki-laki yang tidak tepat. Laki-laki Revan tersentak. Tetapi sampai di sini dia mengerti satu hal. Jika sikap selektif yang ditunjukkan Babe itu demi kebahagiaan putrinya sendiri. Insya Allah saya akan menjadi calon imam yang baik. Untuk itu saya minta agar Babe memberikan saya kesempatan untuk menjalani proses ta'aruf. Dan setelah kami benar-benar yakin saya akan langsung mengkhitbah Ayu untuk menjadi istri saya. Babe menyunggingkan senyumnya seraya menganggukkan kepala perlahan. Boleh aja, tapi tentu aja ada syaratnya. Bentar lagi ini kan bulan puasa. Nanti lu boleh datang di mari lagi deh biar kita omongin apa aja syarat untuk bisa menjadi menantu Babe Rojali. Babe tidak pernah memandang harta dan tahta lu. Tapi Babe mau melihat itikat baik lu sampai di mana sih? Siap. Insya Allah saya siap.